Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Cesar. Saya dari kelas 10 agama di Matiga, Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak bab 2, yaitu ayo bertauhid. Apa aja sih yang bakal kita bahas kali ini? Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu tauhid. Kedua, nama-nama ilmu tauhid dan macam-macam tauhid. Yang ketiga, memahami makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang keempat, manfaat dan hikmah bertauhid. Yang kelima dan terakhir, bahaya tidak bertauhid. Lanjut. Pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu tauhid. Menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab tauhid. Bentuk masdar dari kata wahada yang artinya al-tiqadu biwahdaniyatillah, keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan pengertian secara istilah tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dengan kalimat syahadat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua, atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Beberapa ayat Al-Quran telah dengan jelas mengatakan keesaan Allah. Di antaranya surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan, bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Pokok-pokok pembahasan yang menjadi ruang lingkup ilmu tauhid meliputi 3 hal, yaitu 1. Ma'rifat al-mabda, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sering diartikan dengan wujud yang sempurna, wujud mutlak atau wajibul wujud. Yang kedua, ma'rifat al-watsiqah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi utusan dan perantara Allah Subhanahu wa taala dengan umat manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya tentang kitab-kitab Allah, yang dibawa oleh para utusannya, dan tentang para malaikatnya. Yang ketiga, ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhirat dengan segala hal yang ada di dalamnya. Apa aja sih nama-nama ilmu tauhid? Ilmu tauhid itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ilmu usuluddin. Kata usuluddin terdiri dari 2 kata, yaitu usul yang berarti pokok atau pangkal, dan din yang berarti agama. Jadi, ilmu usuluddin adalah ilmu tentang pokok-pokok agama. Ilmu tauhid sering disebut juga dengan ilmu usuluddin atau pokok-pokok atau dasar-dasar agama, karena ilmu itu menguraikan pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Yang kedua, ilmu aqaid. Ilmu tauhid sering juga disebut ilmu aqaid, keyakinan, karena ilmu tersebut membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan. Yang ketiga, ilmu kalam. Kata kalam berarti perkataan atau kata-kata yang tersusun yang menunjukkan suatu maksud pengertian. Kata dalam kemudian dipakai untuk menunjukkan salah satu sifat Allah yaitu berkata-kata. Jadi, ilmu kalam adalah ilmu tentang kalam Allah. Ilmu tauhid sering juga disebut dengan ilmu kalam. Penamaan ilmu kalam didasarkan pada beberapa alasan, antara lain. Yang pertama, problem-problem yang diperselisihkan umat Islam pada masa-masa awal dalam ilmu ini adalah masalah kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Apakah ia makhluk dalam arti diciptakan, ataukah ia qadim dalam arti abadi dan tidak diciptakan? B. Dasar dalam membahas masalah-masalah ketuhanan tidak lepas dari dalil-dalil akli yang dijadikan sebagai argumentasi yang kuat sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam logika mantik. yang penyajiannya melalui permainan kata-kata yang tepat dan jitu.
Yang C, karena cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam soal-soal agama ini dinamai ilmu kalam untuk membedakan dengan logika dalam filsafat. Yang keempat, ilmu ilahiyah. Ilmu tauhid juga dikenal dengan sebutan ilmu ilahiyah karena yang menjadi objek utama ilmu ini pada dasarnya adalah masalah ketuhanan. Ilmu tauhid juga kadang disebut dengan teologi. Teologi adalah ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Kata teologi berasal dari dua kata, yaitu theo yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Tetapi apabila kata teologi dipakai untuk membicarakan tentang Tuhan dalam Islam, maka hendaklah selalu ditambahkan dengan kata Islam di belakangnya, sehingga menjadi teologi Islam. Sebab kata itu dapat juga dipakai untuk membicarakan Tuhan menurut agama-agama yang lain, seperti teologi Kristen, teologi Hindu, dan sebagainya. Ini semua dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa istilah teologi Islam, ilmu kalam, dan ilmu tauhid memiliki kesamaan pengertian, yaitu di sekitar masalah-masalah sebagai berikut. 1. Kepercayaan tentang ketuhanan dengan segala seginya yang berarti termasuk di dalamnya soal-soal wujudnya, keesaannya, sifat-sifatnya, dan sebagainya. 2. Pertaliannya dengan alam semesta yang termaksud di dalamnya, persoalan terjadinya alam, keadilan, dan kebijaksanaan Tuhan, serta qada dan qadar. Pengutusan rasul-rasul juga termasuk di dalam persoalan pertalian manusia dengan Tuhan, yang meliputi juga soal penerimaan wahyu dan berita-berita dari alam gaib atau akhirat. Berdasarkan jenis dan sifat keyakinan tauhid, para ulama membagi ilmu tauhid menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu mempercayai bahwa hanya kepada Allah lah kita harus bertuhan, beribadah, memohon pertolongan, tunduk, patuh, dan merendah, serta tidak kepada yang lain. Tauhid ini mengandung makna bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Semua amal ibadah harus disandarkan kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 65, yang artinya, Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang maha memelihara, yaitu mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Tauhid ini juga mengandung pengertian keyakinan atas keesaan Allah dalam penciptaan alam. Allah adalah Al-Khaliq, hanya Allah pencipta dan penguasa alam semesta. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minin surat ke-23 ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Yang ketiga, tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah, yaitu mempercayai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala sifat kesempurnaan, terlepas dari sifat tercela atau dari segala kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am surat ke-61 ayat 10 yang artinya, dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohongi dengan mengatakan bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Yang keempat, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Tidak ada lagi zat lain yang turut serta dalam kekuasaannya. Tidak ada sekutu atas kekuasaan Allah di jagat raya ini. Allah adalah Al-Malik,
maharaja di atas raja-raja yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau hendakai, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, memahami makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah adalah zat yang harus dipertuhankan dengan sepenuh hati, bahwa Dia penuh cinta, mahasabah, ampunan, inabah, kemuliaan, ikram, kebesaran, al-azim. La ilaha illallah merupakan ucapan yang sangat benar dan penuh kejujuran. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa memahami dan mengamalkan isinya, maka kesaksiannya itu akan sia-sia dan tidak memberi manfaat kepadanya. Masih banyak umat Islam yang belum memahami makna syahadat. Oleh karena itu, mereka masih bersedia mempercayai Tuhan selain Allah. Secara garis besar, kalimat la ilaha illallah mempunyai beberapa pengertian, yaitu la ma'buda bihaqqin indallah, artinya hanya Allah yang berhak dan pantas untuk disembah. La hakimu illallah, maksudnya hukum yang mutlak bersumber darinya. La malika illallah, artinya tidak ada penguasa mutlak kecuali Allah. Dialah Rabb semesta alam, penguasa dan pengatur. La khaliqa illallah, artinya tidak ada pencipta di dunia ini kecuali Dia. Raziqa illallah, la raziqa illallah, artinya tidak ada yang bisa memberi rezeki selain Allah. Selanjutnya, hikmah dan manfaat bertauhid. Orang yang bertauhid akan memiliki hikmah yang besar, antara lain: 1. Tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap kesungguhan, pengharapan, dan optimisme di dalam hidup ini. Sebab orang yang bertauhid meyakini bahwa kehidupan dunia adalah ladang akhirat. 2. Orang yang bertauhid, jika suatu saat dikaruniai harta, maka ia akan bersyukur dan menggunakan harta itu di jalan Allah. Sebab ia yakin bahwa harta dan segala yang ada adalah milik Allah. 3. Dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas dan mau mengadakan penelitian tentang alam. Al-Quran telah memerintahkan kepada kita supaya memperhatikan penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. 4. Orang yang bertauhid akan merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Misalnya, jika ia akan tertipu hawa nafsu, maka dia segera mengingat bahwa Allah Maha Kaya. 5. Dengan mentauhidkan Allah, kita akan menjauhkan diri dari angan-angan yang kosong. Semua amal perbuatan manusia akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 6, dengan bertauhid yang benar, kita akan diliputi ketenangan dan pengharapan. Ia akan merasa tenang setelah mengetahui bahwa Allah dekat, mengabulkan permohonan, menerima taubat, dan menolong orang-orang yang teraniaya. Yang 7 dan terakhir, orang yang menjaga tauhidnya akan menjamin seseorang akan masuk surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Bahaya tidak bertauhid. Keimanan yang kuat akan memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Sebaliknya, sikap tidak bertauhid akan mendatangkan hal-hal negatif. Di antaranya: 1. Orang yang tidak bertauhid tidak akan mempunyai rasa optimisme dan pengharapan dalam hidup, karena tidak ada dalam benaknya keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati. Yang kedua, orang yang tidak bertauhid akan berpandangan sempit,
Tidak ada dorongan di dalam hatinya untuk melakukan penelitian dan renungan tentang rahasia di balik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ia tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, penghidupannya akan menjadi sempit seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha surat 20 ayat 124. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang ketiga, orang yang tidak bertauhid akan mudah tertipu oleh hal-hal bersifat duniawian. Prinsip hidup orang seperti ini yang penting senang, tidak peduli apakah hal itu benar atau salah, halal atau haram. Yang keempat, orang yang tidak bertauhid akan tertutup hatinya, jiwanya mengalami disfungsi. Pesan-pesan Allah tidak akan mampu tertangkap meskipun Allah begitu dekat. Seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 ayat ke-7. Allah telah mengunci mati, hati, dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Yang kelima, orang yang tidak bertauhid akan selalu diliputi dengan kegelisahan dan kegersangan jiwa. Meskipun tampaknya senang, itu hanya tipuan setan dan sifatnya hanyalah sementara. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang 126 yang artinya, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Yang keenam dan terakhir, orang yang tidak bertauhid akan masuk neraka karena ia akan terjebak pada praktik kemusyrikan, dan kemusyrikan adalah dosa yang tidak diampuni. Firman Allah dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 116 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.